Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Anissa, Koas Angkatan 42. Saya Nadila Pradenti, Kos Angkatan 42. Kami akan menjelaskan mengenai hubungan timbal balik antara diabetes mellitus dan periodontitis. Di bawah bimbingan Dr. Gigi Rina Melianawati, SPP Rio. Berikut penjelasannya. Apa itu penyakit diabetes mellitus? Diabetes mellitus merupakan suatu penyakit metabolik dengan karakteristik tingginya gula dalam darah atau hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kelainan kerja insulin, atau gabungan keduanya. Diabetes adalah penyakit kronis yang terjadi ketika pankreas tidak dapat memproduksi cukup insulin atau ketika tubuh tidak dapat secara efektif menggunakan insulin yang dihasilkannya. Untuk klasifikasi diabetes mellitus ini sendiri, klasifikasi diabetes mellitus berdasarkan etiologi dibagi menjadi 4, yaitu ada diabetes mellitus tipe 1, tipe 2, tipe gestional, dan tipe lainnya. Untuk diabetes mellitus tipe 1, dia ditandai oleh kerusakan sel beta yang disebabkan oleh proses autoimun. Biasanya mengarah pada kurangnya produksi insulin. Untuk gejalanya sendiri, dia termasuk ekskresi urin yang berlebihan atau poliuria, rasa haus atau polidipsia, penurunan berat badan, perubahan penglihatan, dan kelelahan. Untuk diabetes tipe 2, terjadi oleh kerusakan molekul insulin atau gangguan reseptor insulin yang mengakibatkan kegagalan fungsi insulin untuk mengubah glukosa menjadi energi. Nah, untuk penderita diabetes mellitus tipe 2 ini terjadi sekitar 90% dari kasus diabetes di seluruh dunia. Diabetes mellitus tipe 2 biasanya terjadi pada keluarga yang memiliki riwayat diabetes, obesitas, dan lanjut usia. Tetapi bisa juga timbul pada masa remaja dan anak-anak. Untuk diabetes mellitus tipe gestional, dia terjadi pada wanita yang menderita diabetes mellitus selama masa kehamilan. Nah, gangguan ini biasanya mulai muncul pada trimester kedua atau ketiga kehamilan. Untuk diabetes mellitus tipe lainnya, dia disebabkan oleh sindroma diabetes monogenik atau bisa terjadi pada diabetes neonatal, dapat juga terjadi pada penyakit eksokrin pankreas atau fibrosis kistik, dan disebabkan oleh obat atau zat kimia, misalnya penggunaan autokortikoid pada terapi HIV atau AIDS, atau setelah transplantasi organ. Manifestasi oral pada penderita diabetes mellitus diantaranya yaitu dental karies. Peningkatan glukosa berakibat pada kandungan pada lapisan biofilm dan plak pada permukaan gigi yang berfungsi sebagai tempat perlekatan bakteri. Berbagai macam bakteri akan lebih banyak berkembang biak dengan baik karena asupan makanan yang cukup sehingga menyebabkan terjadinya karies dan perkembangan penyakit periodontal. Manifestasi selanjutnya adalah serostomia dan kandidiasis. Nah, diabetes mellitus ini menyebabkan suatu kondisi disfungsi sekresi kelenjar saliva yang disebut serostomia, di mana kualitas dan kuantitas produksi saliva di rongga mulut menurun. Serostomia yang terjadi pada penderita diabetes mellitus menyebabkan mikroorganisme oportunistik seperti Candida albicans lebih banyak tumbuh yang berakibat terjadinya kandidiasis. Oleh karena itu, penderita cenderung memiliki oral hygiene yang buruk apabila tidak dilakukan pembersihan gigi secara adekuat. Manifestasi oral selanjutnya adalah penyakit periodontal. Nah, yaitu adalah periodontitis. Periodontitis ini merupakan manifestasi yang paling sering terjadi. Periodontitis ditandai dengan terjadinya pendalaman pocket atau pocket depth, clinical attachment loss, dan juga alveolar bone loss. Untuk yang selanjutnya adalah burning mouth syndrome atau ulcerasi, di mana penderita diabetes mellitus ini memiliki sensasi rasa terbakar atau burning mouth syndrome, dan pada beberapa kasus terdapat juga ulcerasi. Baiklah, selanjutnya masuk ke penjelasan mengenai periodontitis. Periodontitis sendiri adalah keadaan patologis yang terjadi akibat adanya inflamasi jaringan periodontal pada jaringan pendukung gigi yang disebabkan oleh mikroorganisme spesifik. Hal ini menyebabkan kerusakan agresif pada ligamen periodontal dan tulang alveolar dengan pembentukan pocket, resesi, atau keduanya.
Nah, periodontitis ini sendiri berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu periodontitis kronis dan periodontitis agresif. Periodontitis kronis berhubungan dengan akumulasi plak dan kalkulus dan berkembang secara lambat namun periode destruksi yang cepat. Sedangkan periodontitis agresif memiliki perbedaan dengan kronis. Hal ini terlihat dari kecepatan perkembangan yang cepat pada kondisi individu. Terjadinya periodontitis agresif dikarenakan kelainan perkembangan jaringan periodontal lanjut serta memiliki progresivitas yang cepat dan umumnya terjadi pada individu muda seperti remaja pubertas, dewasa muda sehat, namun dapat juga terjadi pada anak-anak dan orang tua usia 10 sampai 30 tahun. Mengapa terjadi penurunan status kesehatan gigi pada penderita diabetes mellitus? Adanya perubahan metabolisme pada penderita diabetes mellitus akan menimbulkan serangkaian perubahan pada jaringan periodonsium yang mengarah kepada destruksi periodontal sehingga penderita diabetes mellitus biasanya mengalami periodontitis lebih parah dibandingkan individu yang sehat, dikarenakan oleh daya tahan tubuh penderita diabetes mellitus lebih rendah. Penyebabnya yaitu karena terjadi penurunan fungsi pada sel pertahanan tubuh seperti monosit, neutrofil, dan juga makrofag. Pada pasien diabetes mellitus dengan kondisi rongga mulut yang buruk dan adanya angiopati diabetik menyebabkan suplai oksigen berkurang sehingga bakteri anaerob mudah berkembang dan menyebabkan beberapa manifestasi oral yang telah dijelaskan di slide sebelumnya. Selanjutnya adalah hubungan diabetes mellitus dan periodontitis. Ada beberapa mekanisme yang menjelaskan besarnya insiden dan keparahan penyakit periodontal pada penderita diabetes. Yang pertama, diabetes mellitus cenderung meningkatkan kerentanan terhadap infeksi bakteri dengan menurunkan efektivitas sel yang membunuh bakteri. Hal ini terjadi karena adanya perubahan fungsi sel seperti neutrofil, monosit, dan juga makrofag, sehingga kemampuan pelekatan ke bakteri, kemotaksis, dan fagositosis neutrofil mengalami gangguan. Hal ini mengakibatkan penurunan kemampuan untuk membunuh bakteri, sehingga membuat bakteri menjadi lebih mudah menginvasi gingiva dan mendestruksi jaringan periodonsium, yang mengakibatkan terjadinya periodontitis. Yang kedua, pada penderita diabetes terbentuk Advanced Glycation End Products atau AGE sebagai hasil dari hiperglikemi yang dapat memasuki jaringan dan mengubah fenotip makrofag dan sel lainnya melalui reseptor permukaan sel spesifik. Makrofag ini merupakan sel utama dalam patogenesis periodontitis karena kemampuannya untuk menghasilkan banyak sitokin. Advanced Glycation End Products atau AGE yang dihasilkan akan mengubah makrofag menjadi sel berfenotip destruktif dan menghasilkan sitokin proinflamatori yang tidak terkontrol sehingga mengakibatkan kerusakan lokal yang parah pada jaringan periodonsium. Yang ketiga, kolagen sebagai struktur protein primer pada jaringan periodonsium juga mengalami perubahan metabolisme pada penderita diabetes. Produksi AGE menyebabkan kolagen menjadi lebih mudah ruptur dan produksi matriks metaloproteinase seperti kolagenase yang meningkat pada penderita diabetes akan mendegradasi kolagen baru untuk penyembuhan jaringan periodonsium. Hal ini menyebabkan perubahan proses penyembuhan luka pada jaringan periodonsium yang menyebabkan penderita diabetes mellitus rentan mengalami periodontitis. Kemudian yang keempat, perubahan lain yang terjadi pada jaringan periodonsium pada penderita diabetes adalah terjadinya penebalan lamina basal pembuluh darah. Penebalan lamina basal ini akan menghambat transportasi zat-zat makanan yang penting untuk perawatan dan pemeliharaan jaringan, mengganggu difusi oksigen, mengganggu pembuangan sisa metabolisme yang tidak berguna, dan mengganggu migrasi leukosit serta sel imun lainnya. Keadaan ini dapat memperburuk kondisi pasien sehingga memudahkan terjadinya periodontitis pada penderita diabetes mellitus. Yang kelima, meningkatnya kadar gula darah pada penderita diabetes dapat merubah lingkungan mikroflora dalam mulut menjadi lingkungan yang sesuai untuk tumbuhnya bakteri tertentu dalam jumlah yang melebihi kondisi normal. Kadar gula yang tinggi tersebut akan menjadi sumber bahan makanan untuk pertumbuhan dan perkembangan bakteri tersebut, sehingga rentan terhadap periodontitis.
Yang terakhir, pada pasien diabetes terdapat kecenderungan terjadinya inflamasi. Diabetes menyebabkan produksi kadar sitokin proinflamatori menjadi lebih tinggi, seperti interleukin 1 dan TNF-alpha, yang menyebabkan kehilangan tulang yang lebih besar. Bakteri plak berperan secara tidak langsung dalam menghasilkan mediator inflamasi, seperti prostaglandin atau sitokin, yaitu interleukin 1 dan TNF-alpha, yang memicu kehilangan tulang secara akut. Diabetes mellitus menyebabkan ketidakseimbangan produksi tulang baru setelah resorpsi tulang dan mencegah keseimbangan normal resorpsi dan pembentukan tulang. Baiklah, selanjutnya penjelasan mengenai hubungan periodontitis dalam memperparah diabetes mellitus. Insidensi periodontitis meningkat dan dapat menjadi lebih parah pada pasien yang mengalami DM yang dipengaruhi oleh penurunan respon imun pada satu individu. Kondisi ini ditandai dengan terjadinya sejumlah perubahan jaringan yang menyebabkan kerentanan terhadap penyakit. Perubahan vaskuler yang terjadi menunjukkan adanya peningkatan aktivitas kolagen serta perubahan respon dan kemotaksis dari PMN terhadap antigen plak sehingga menyebabkan fagositosisnya terhambat. Peningkatan kadar glukosa darah atau hiperglikemia pada penderita DM menyebabkan komplikasi berupa mikrovaskuler yang ditandai dengan peningkatan AGE pada plasma dan jaringan. Sekresi dan sintesis sitokin yang diperantarai oleh adanya infeksi periodontal memperkuat besarnya respons sitokin yang dimediasi AGE atau sebaliknya. Keadaan hiperglikemia akan menimbulkan AGE yang kemudian berinteraksi dengan RAGE pada endotel sehingga menimbulkan stres oksidatif. Sebagai akibatnya akan terjadi gangguan pembuluh darah pada jaringan periodontal. Gangguan pembuluh darah akan menyebabkan gangguan distribusi nutrisi dan oksigen pada jaringan periodontal sehingga bakteri gram-negatif anaerob yang merupakan bakteri komensal pada poket periodontal akan menjadi lebih patogen. Gangguan pembuluh darah ini akan mempengaruhi pembuangan sisa metabolisme dalam jaringan periodontal sehingga akan terjadi toksikasi jaringan periodontal dan gingiva. AGE juga mengadakan ikatan dengan reseptor bermacam sel seperti endotelium, monosit, makrofag, limfosit, dan mesenkim. Ikatan ini menyebabkan aktivitas biologi seperti emigrasi monosit, pembebasan sitokin, dan faktor pertumbuhan oleh makrofag. Peningkatan permeabilitas endotelial, peningkatan aktivitas proagulan sel endotel dan makrofag, peningkatan proliferasi dan sintesis matriks ekstraseluler oleh fibroblast dan sel otot halus. Efek ini menyebabkan peningkatan komplikasi dari diabetes mellitus itu sendiri. Bagaimana cara pencegahan dan peningkatan kesehatan rongga mulut pada penderita diabetes mellitus? Jadi, yang pertama dan yang terpenting adalah mengontrol kadar gula dalam darah, menghindari kebiasaan buruk seperti merokok, menggosok gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur dengan teknik yang benar dan bulu sikat yang lembut. Selanjutnya bisa menggunakan alat bantu berupa dental floss dan obat kumur untuk mengurangi akumulasi plak dan bakteri pada mulut. Dan jangan lupa informasikan mengenai kondisi diabetes bila berkunjung ke dokter gigi untuk perencanaan perawatan selanjutnya, terutama bila hendak mencabut gigi. Dan yang terakhir, menjaga kesehatan rongga mulut serta rutin ke dokter gigi untuk pemeriksaan setiap 6 bulan sekali. Baiklah, sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dokter.